Selamat malam pemirsa, saya Balkis Manisang, senang sekali menjumpai Anda di Perempuan Bicara. Tapi memang dengan sedikit tadi judul di depan yang kita berikan kepada Anda, ini pasti dirasakan oleh banyak pihak khususnya masyarakat ya. Dari mulainya minyak goreng, isu minyak goreng begitu langka, kemudian sekarang sudah ada dan jadi mahal begitu ya. Ternyata diikuti dengan harga-harga kebutuhan pokok yang lain yang ikut naik. Nah ini menjadi banyak sekali ruang diskusi dimanapun ya yang mempertanyakan bagaimana tentang kenaikan harga sembako ini. Apakah kita siap paling tidak begitu ya hidup dengan kenaikan yang mungkin sangat memberatkan bagi banyak pihak. Nah bahkan hingga saat ini harganya juga masih melejit juga ya. Termasuk juga bahan bakar Pertamax, gas LPG ini juga naik gitu ya. Kita akan membahas dengan narasumber-narasumber saya di kiri kanan yang luar biasa, ini perempuan-perempuan hebat. Ada pertama Ibu Irma Chaniago, politisi kita, anggota DPR RI juga. Apa kabar Ibu Irma? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir Ibu Irma sebagai politisi kita, dan kemudian ada Ibu Afiliani sebagai pengamat ekonomi. Apa kabar Ibu Afiliani? Kabar baik, terima kasih sudah diundang. Baik, dan sebelah kirinya lagi ada Ibu Nining, saya manggil Mbak Nining ya, Mbak Nining Elitos, Ketua Umum KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Apa kabar Mbak Nining? Baik, sehat. Cuman situasinya saja yang membuat kita tidak sehat. Waduh, ini sudah akan banyak sekali seperti yang kita dengar dari Mbak Nining. Dan kita juga tidak lupa untuk menyapa Ibu Neti Prasetyani, politisi PKS, anggota DPR RI juga. Apa kabar? Assalamualaikum Ibu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Balkis. Ada Uni Irma senior saya, Bu Afi, ekonom yang luar biasa, dan Mbak Nining, sahabat saya juga. Terima kasih Ibu Neti bergabung langsung secara virtual dari Bandung ya. Tapi ini belum mudik ya Ibu ya? Oh belum. Baik, oke. Kita langsung saja, fokus kita malam ini kita mesti lihat apa sih isu dari kenaikan harga-harga yang membuat rakyat saat ini menjerit. Kita lihat dulu. Hati rakyat kembali menjerit, merasakan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Tuntutan turunkan harga kebutuhan pokok mulai menggema. Mahasiswa di sejumlah daerah berunjuk rasa menyuarakan keinginan rakyat. Bahkan, seorang warga di Jambi berusaha membentangkan kain berisi protes kenaikan harga minyak goreng saat rombongan Presiden Jokowi melintas. Pada akhir Februari lalu, harga tabung gas 12 kg naik hingga mencapai Rp198.000 hingga Rp205.000 per kilogram. Harga minyak goreng saat ini juga masih di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Pada 1 April lalu, harga bahan bakar Pertamax mengalami kenaikan. Pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga PPN menjadi 11% pada sejumlah barang dan jasa. Pemerintah memastikan menyiapkan bantuan untuk warga yang terdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Namun, apakah bantuan ini mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat? Baik, untuk itu saya juga harus bertanya juga ya. Kita juga tadi sudah melihat juga beberapa hal tadi yang naik ya luar biasa. Gas LPG 12 kg jadi hampir 200.000 gitu Bu Irma. Waduh, ini pertanyaan juga ya. Nah, kondisi terkini deh, kita lihat dulu mungkin kondisi terkini yang juga terjadi di lapangan ya. Ini juga harus kita lihat, tapi saya mau dengar Mbak Nining dulu. Mbak Nining, oke, ini sudah naik, sudah sepekan ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Gimana nih respons dari KASBI? Silakan. Iya, dalam situasi kita dalam tidak baik-baik saja gitu ya. Walaupun pemerintah menyatakan kita dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah bentuk keprihatinan dan luka yang mendalam bagi rakyat sebenarnya.
di mana 2 tahun terakhir ini upah buruh tidak naik gitu ya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, terus mendegradasikan tentang hak-hak buruh, terus kemudian juga dengan berbarengan dengan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok gitu ya. Walaupun BBM hari ini Pertamax tapi Pertalite semakin sulit dicari oleh masyarakat, solar juga semakin sulit dicari oleh masyarakat, belum lagi dengan minyak goreng yang kemarin katanya 14.500 gitu ya ditentukan harganya, tapi faktanya di lapangan harganya tidak seperti itu. Nah, belum lagi dengan kenaikan LPG yang tadi pasti akan berimplikasi dengan kebutuhan yang lain. Terus termasuk juga kenaikan PPN pasti akan berimbas dengan kebutuhan yang lain. Nah, kaum buruh, para pedagang kecil tentu sangat menjerit. Ini adalah saya melihatnya di mana ya letak hati pemerintah kita hari ini melihat situasi rakyat dalam semakin sulit gitu ya gitu. Kalau dikatakan bahwa dengan berbagai macam kenaikan ini dijawab dengan BSU gitu ya, bantuan subsidi upah, itu kan tidak menjadi solusi bagi masyarakat secara keseluruhan dan itu hanya terbatas 3 bulan. Sedangkan rakyat harus menanggung kenaikan bahan itu 1 tahun gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita melihatnya dalam situasi yang semakin sulit, upah buruh semakin ditekan serendah-rendahnya, tidak adanya kepastian kerja, terus kemudian kebijakan ekonominya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga yang bertarung orang-orang yang kemudian seperti pedagang-pedagang kecil, contoh misalkan di lingkungan saya itu rata-rata pedagang, mulai dari pedagang es, pedagang makanan, kuliner gitu ya. Hari ini dengan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok, selain membuat daya beli masyarakat semakin menurun, para pedagang yang kecil-kecil yang hidupnya sebagai single parent gitu ya, menghidup anak 2 dan 3 itu semakin sulit sekarang. Apalagi dengan buruh yang kemarin hanya kebijakan 1,09%, tapi realitanya ada yang sama sekali tidak naik, yang ada hanya naik 5.000, 10.000, 30.000 dengan menanggung beban kebutuhan ekonomi hari ini adalah rakyat semakin dicekek gitu ya, semakin untuk diikat pinggangnya semakin sekencang-kencangnya. Ini adalah saya bingung untuk bicara tentang bagaimana letak hati nurani para pemimpin di negeri ini. Saya ingat beberapa tahun terakhir begitu banyak drama kalau BBM naik gitu ya gitu. Terus hari ini tidak ada yang bersuara tentang persoalan dampak imbas dari kenaikan BBM, LPG, PPN, tol gitu ya. Belum lagi sebentar lagi infonya LPG 3 kg juga akan naik. Bagaimana mungkin kita akan bicara pertumbuhan ekonomi yang sehat kalau rakyatnya upahnya semakin ditekan, pendapatan rakyat pedagang kecil juga semakin minim gitu ya. Karena biar bagaimanapun pedagang-pedagang akan berimbas ketika daya beli masyarakat semakin rendah. Oke, mekanisme pasar menentukan nasib hidup masyarakat di mata Mbak Nining, paling tidak seperti itu ya saat ini ya. Jadinya harus menunggu tanpa ketidakpastian gitu. Nah, saya mau nanya ke Ibu Irma nih sebagai Bu Irma dulu kan aktivis buruh juga nih. Jadi tahu nih posisinya Mbak Nining seperti apa gitu ya, menerima banyak sekali suara juga ya untuk disuarakan. Bagaimana Bu Irma melihat ini? Iya, sama-sama kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memang tidak mudah di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Ya. Artinya side effect negatif dari situasi pandemi ini tentu berimbas kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian konsumsi publik yang turun, itu pasti. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Tapi bukan dicekek, tapi mencekik. Kalau mencekik betul, kalau dicekek nggak betul ya. Oke. Mencekik leher betul gitu bagi rakyat Indonesia karena memang kita nggak punya solusi yang bisa diambil oleh pemerintah memang dalam situasi seperti ini memang sulit. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa untuk LPG memang harusnya nggak naik. Menurut saya harusnya nggak naik. Karena kan kita punya Arun ya banyak ya, kita punya gas itu berlimpah sebenarnya. Nah, kenapa harus naik? Ini menjadi pertanyaan saya juga kepada pemerintah dan harus dijawab oleh pemerintah malam ini. Saya bertanya kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau terkait masalah minyak goreng, saya kemarin Mbak Nining udah mencak-mencak itu di ILC. Ya, udah saya sempat bicara di ILC bahwa harusnya kalau pemerintah salah ya katakan salah, nggak perlu defensif untuk tetap mengatakan bahwa
situasinya CPO-nya naik dan lain sebagainya. Harusnya pemerintah nggak gagap dalam hal ini. Pada saat CPO naik harusnya pemerintah sudah punya strategi ya. Seperti itu. Jadi nggak seperti kejadian kemarin gitu ya. Tiba-tiba minyak menghilang karena produksinya memang nggak dibikin nih. Produksinya yang tadinya 100% hanya dibuat diproduksi 20%. Sehingga pasar tidak terpenuhi ya. Yang 80% dijual ke luar negeri. Nah kan ini sebenarnya nggak boleh. Oke. Nah, Walaupun dari pemerintah juga sempat ada statement bahwa memang nggak bisa handle juga situasi global. Ya harus bisa dihandle lah kalau soal itu. Kalau soal minyak mentah memang saya akuin nggak bisa kita handle karena itu memang regulasinya ada di dunia ya. Minyak mentah naik pasti akan berimbas kepada harga BBM di dalam negeri. Tetapi alhamdulillah saya kemarin baru jalan dari Jakarta sampai ke Jogja. Alhamdulillah kalau saya lihat sih Mbak Nining di setiap PSPBU yang saya singgahi, karena saya pakai mobil ke sananya, kebetulan kunjungan kerja, Tekneti juga ikut, itu biosolar, kemudian Pertalite, nggak ada yang susah sih di sepanjang jalan saya sampai ke Jogja. Jakarta sampai Jogja? Betul, itu nggak ada yang susah. Tapi saya nggak tahu kalau di Jakarta ya. Kalau di sepanjang jalan itu saya tidak temui kesulitan di situ. Nah kalau masalah kenaikan minyak goreng ya memang harus diakuin ini menurut saya pemerintah harus perbaiki. Distribusinya, kemudian regulasinya itu harus diperbaiki. Kalau gula pasir itu saya lihat naiknya cuma Rp500. Tepung terigu juga naiknya Rp500.000. Nah, kalau soal bawang merah dan bawang putih, kalau naik di hari raya ini, menurut saya nggak apa-apa lah naiknya sedikit ya, karena kan petani juga kepengen berlebaran gitu ya. Jangan juga kemudian kalau naiknya 1.000, 2.000 kita ribut gitu ya. Petaninya juga pengen lebaran dong, pengen ada tambahan gitu ya. Asal itu masih bisa dikontrol oleh pemerintah, jangan terlalu tinggi gitu ya. Kemudian telur ayam juga naiknya hanya sekitar 100 sampai 200.000 rupiah per kilo. Ini juga ada cabai itu juga naiknya sekitar 200 rupiah per kilo. Saya selalu selalu ikutin karena saya selalu belanja sih di pasar ya. Jadi tahu betul bagaimana kondisi harga-harga pasar. Tadi list harga pasar dari kantongnya Bu Irma kita akan cek juga nih sama nggak dengan di lapangan karena reporter TV One juga sudah melakukan pengecekan di pasar ya. Sesaat lagi ya kita akan sambung di Perempuan Bicara. Saya pengen tahu sih Pak, sebenarnya harga daging sekarang berapa sih Pak? Sekarang 150.000 ya, yang bagus, yang segar, ada yang segar 150.000. Ya kualitas baik, ya kualitas bagus. Bu kita pengen tahu dong harganya daging ayam sekarang berapa sih Bu Niswati? Sekarang 35, kan biasanya 30, ya naik 5.000. Naik 5.000, ya. Sudah kapan sih Bu naiknya? Ya sudah awal mau puasa itu. Sudah awal mau puasa? Ya. Oke, nah ini kan lagi bulan Ramadan, terus habis itu nanti bentar lagi juga Lebaran, biasanya gimana nih? Ya naik lagi. Naik lagi ya? Iya. Harga cabai, harga bawang gimana Bu sekarang harganya? Bawang putih tadinya cuma 30, sekarang jadi 35. Oh naik 5.000. Iya. Cabai merah keriting naik sedikit. Naik sedikit ya? Jadi berapa jadi berapa Bu? Tadinya jadi 25, ini sekarang 40. Iya. Oh gitu. Nah Bu, harga beras hari ini gimana nih update-nya Pak? Harga beras, semua jenis beras per kilo naik 1.000. Semuanya? Ketan lebih mahal. Ketan lebih mahal ya? Ketan lebih hampir 3.000 per kilo. Oh, oke. Kalau jenis beras semua 1.000 naik ya. 1.000 naik. Kenaikannya ini dari kapan, Pak? Dari sebelum bulan puasa, kira-kira 2 harian sebelum puasa. Sampai sekarang ya? Iya. Oke, kita harus menginterpretasikan tadi laporan dari Ken Ane, reporter TV One yang sudah menjelaskan harga-harga di pasar memang naik begitu ya. Walaupun tadi ada disclaimer juga dari Bu Irma, beberapa pasar ya pasti ada perbedaan gitu Bu Irma ya. Saya mau ke Ibu Afi dulu. Bu Afi, ada perbedaan harga. Mbak Nining merasa ada kenaikan yang signifikan dirasakan di area-area atau wilayah-wilayah di mana masyarakat daya belinya juga belum kuat begitu ya.
Gimana Bu? Oke, di sini ada hukum demand dan supply ya. Jadi ketika kita melihat ada 3 faktor utama dari eksternal, satu adalah faktor supply chain yang terhambat, yang kedua adalah faktor pengangkutan yang harganya makin naik karena BBM juga naik, asumsi dari 63 barel sekarang menjadi 103 itu berdampak pada semuanya ya. Nah yang ketiga adalah kaitannya dengan Ukraina dan Rusia yang mempengaruhi juga harga lebih naik lagi. Itu salah satu faktor eksternal. Nah internal kita sendiri memang kita tidak punya pengganti substitusi import secara otomatis. Jadi memang ini harus dipersiapkan ke depan mana yang bisa kita lakukan itu harus dimulai dari sekarang gitu ya. Nah yang ketiga faktornya adalah hukum demand dan supply. Di mana ketika pemerintah mengatakan subsidi itu berbahaya. Karena subsidi itu kalau pada barang maka akan terjadi kelangkaan di mana-mana. Jadi menurut saya kalau mau memberikan subsidi sebaiknya pada orang bukan pada barang ya. Jadi mau disubsidi berapa ya kan kita udah punya data. Ada 100 juta orang yang miskin dan hampir miskin yang memang perlu dibantu gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang dikatakan tadi ada perbedaan ya, dulu kan kita ingat ada harga cabai keriting tuh per kilo berapa. Jadi ada symmetric information. Nah, saat ini tuh asymmetric information. Jadi orang itu tidak punya informasi yang jelas harga tuh berapa gitu. Kalaupun harga berapa tapi barang nggak ada kan sama aja Ini ya. yang terjadi barusan Betul. Mbak Nining punya harga sendiri ya Mbak Nining. Berbeda-beda Bu Irma kan juga punya gitu. harga sendiri Nah, gitu. jadi saya melihat di sini pemerintah pusat juga harus melibatkan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang lebih tahu kebutuhan pokoknya itu beda-beda. Ada daerah yang butuh pokoknya cabai yang lebih banyak, ada di tempat lain itu kebutuhan protein yang lebih banyak. Jadi nggak bisa kebijakan itu secara pusat. Nah, oleh karena itu ini menurut saya inflasi itu bukan urusan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah harus dilibatkan. Nah, kalau pemerintah daerah bisa dilibatkan menurut saya ini akan bisa mengurangi kelangkaan-kelangkaan ya. Dulu saya ingat Jawa Timur pada masa Pak Karwo itu mereka tahu kapan perlu impor kapan tidak sehingga itu pasokan itu sangat terjamin gitu. Nah, ini mungkin menurut saya perlu dilakukan untuk semua provinsi itu problemnya Mbak. Timing impor juga penting ya, Betul. supaya tahu gitu. Benar, nah sekarang ini kan Pasokan data, betul. ada atau tidak, oke. Data Menteri Pertanian sama perdagangan aja beda gitu. Nah padahal kan harusnya sama dong. Yang satu adalah bagian produksinya, benar nggak? Yang perdagangan kan bagian demand-nya untuk importnya gitu ya. Nah kalau terjadi perbedaan data itu juga akan menyebabkan permainan jadi tinggi. Gitu. Jadi sangat lumrah ketika ada perbedaan data antara kementerian, terjadilah di lapangan perbedaan harga juga begitu, yang kita saksikan ini. Gitu. Oke, saya mau mungkin dengarkan juga ya kepada pemirsa pernyataan dari Presiden Joko Widodo ya tentang isu yang mungkin belakangan ini sudah sangat-sangat dipertanyakan. Kita dengarkan dulu. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax. Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. 4 bulan tidak ada penjelasan soal kenaikan harga, kenapa naik terus, tidak ada sense of crisis. Saya mau tanya ke Bu Neti dengan warning dari Pak Presiden dan ketidakjelasan dari harga dan mekanisme pasar yang terjadi, bagaimana persepsi atau perspektif dari Bu Neti, silakan. Ya, saya melihat kemarahan Presiden ini sudah berulang kali ya Mbak Balkis. Jadi pada saat pandemi baru melanda Indonesia juga Pak Jokowi mengingatkan para menteri, kemudian juga saat obat untuk penanganan pandemi sulit ditemukan, Pak Jokowi juga melakukan inspeksi ya ke berbagai apotek gitu, dan kemudian menelpon Menteri Kesehatan. Termasuk kemarin pada rangkaian G20 itu Pak Presiden juga mengingatkan dengan keras ya kepada sejumlah menteri untuk mulai mengurangi ketergantungan impor ya. Jika memang produk atau komoditas tertentu bisa diproduksi, bisa dihasilkan dari dalam negeri. Jadi artinya ini sebuah batu uji ya pada para pembantunya yaitu Kabinet Indonesia Maju untuk bisa
menjawab apa yang menjadi kegusaran Pak Presiden pada hari ini. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena dalam rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat, berkali-kali mitra kami di DPR RI, para menteri itu menjelaskan bahwa tidak ada visi menteri ya, yang ada visi presiden. Jadi artinya semuanya seharusnya kemudian bisa mewujudkan apa yang menjadi nawacita Presiden Jokowi. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan hari ini tingginya, meroketnya bahan-bahan pokok, saya pikir ini juga menjadi ancaman serius ya bagi upaya kita untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas serta berdaya saing. Apalagi kita punya target untuk menurunkan angka stunting pada 2024 itu sampai di angka 14%. Ya, hari ini kita masih di angka 24%. Sementara yang ditoleransi oleh WHO 20%. Jadi artinya kalau kemudian salah satu cara kita untuk menyelesaikan stunting adalah mengkonsumsi asupan yang bergizi, berimbang, kemudian juga aman. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan yang tidak sederhana gitu. Kalau kemudian tadi Mbak Nining mengeluhkan, saya pikir wajar ya dari aspek ekonomi. Selama pandemi 2 tahun ini kan kita juga mendengar ya berapa banyak angka PHK yang dirumahkan, calon pekerja migran yang gagal berangkat, pekerja migran yang harus pulang karena kebijakan negara bekerjanya memberlakukan lockdown begitu ya. Jadi artinya kalau kemudian dari aspek kesehatan bahwa salah satu upaya kita untuk mengentaskan masalah stunting itu adalah konsumsi makanan yang bergizi tadi, kemudian juga protein tinggi, protein hewani khususnya, bagaimana mungkin keluarga-keluarga prasejahtera yang seringkali disebutkan oleh BKKBN mencapai kurang lebih 16-17% ini tentu menjadi PR besar ya bagi bangsa kita. Baik, sambil kita mendengarkan tadi Bu Neti juga kita lihat beberapa demonstrasi terjadi ya oleh teman-teman mahasiswa di Jambi, di Makassar gitu ya, oleh masyarakat setempat juga yang mungkin sekedar mencurahkan hatinya pada saat Pak Presiden juga mengunjungi daerahnya begitu ya. Ini kan bagian dari rangkaian begitu. Nah, tadi kalau sebagai wakil rakyat ini baik Bu Neti, baik Bu Irma, tadi Pak Presiden sudah marah berkali-kali, sudah tegur berkali-kali, sampai inspeksi misalkan ke lapangan. Apa sih jawabannya sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Presiden itu Bu Irma yang didengar oleh wakil rakyat? Jawaban yang konkret dari kabinetnya seperti apa? Kalau menurut saya, yang pertama menterinya tahu diri dan mundur. Nggak usah disuruh mundur aja. Kan nggak bisa menangani apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nggak perlu harus di-reshuffle, mundur aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Presiden sudah bilang, sudah berkali-kali disampaikan, toh. Tapi belum juga ada tindakan yang konkret dari para pembantu Presiden. Ganti Mbak Afi itu lebih berkompeten menurut saya, ya duduk di situ. Jadi nggak boleh juga pemerintah ya selalu defensif ya mengatakan bahwa dengan berbagai alasan sehingga kemudian seolah-olah menafikan ini kondisi karena COVID-19. Enggak gitu juga gitu ya. Jadi hal-hal yang memang harusnya diperbaiki oleh pemerintah ya perbaiki. Tapi seperti tadi contohnya tadi seperti minyak goreng, saya bilang pemerintah nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya karena nggak diantisipasi ketika naik harga CVO harusnya jangan gagap, berikan regulasi yang jelas kepada Tapi produsen. Pak Presiden sudah marah loh paling tidak ya, ini sudah menegur, itu cukup nggak dengan marah? Nggak cukup, mundur. Mbak Afi saya mau dengar. Jadi kemarahan Pak Presiden nggak cukup, harus ada yang bertanggung jawab setelah kemarahan itu. Iya, mungkin gini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah mungkin komunikasi publik itu penting. Karena selama ini komunikasi publik menurut saya sih kurang sampai ke bawah. Yang lebih banyak diundang tuh orang-orang yang memahami saja, tetapi kepada ke bawah ini yang sangat kurang. Jadi ini adalah tugas pemerintah untuk mengkomunikasikan, supaya mereka bisa memahami kondisi yang ada, itu satu ya. Nah yang kedua, memang di sini kalau mengatakan ya jangan import, harus perbaikin, itu kan butuh waktu gitu. Berarti harus ada PR juga membuat roadmap baru dalam bidang perindustrian atau perdagangan atau pertanian untuk bagaimana ke depan ini mengelola pangan yang harusnya kita bisa produksi. Kita kan nggak harus semuanya, tapi yang
paling pokok itu yang mana gitu, itu harus dipilih gitu ya. Itu bukannya harusnya roadmap-nya sudah ada gitu ya Bu? Nah itu dia, saya lihat roadmap kita kan lebih pada mobil listrik gitulah, hal-hal yang kayak gitu. Tapi pangan pokok sendiri kan tidak menjadi prioritas gitu, karena dianggap selama ini jalan baik-baik saja gitu ya. Oke. Nah ini juga menurut saya penting gitu. Oke. Iya. Mau menyanggah Iya, atau oke? silakan. Ya. Jadi gini Mbak Afi, saya waktu 2018 saya pergi kunjungan kerja ke Cina. Cina Selatan dia kan makannya nasi. Sehingga orang-orang di sana dia bertanam padi. Tapi Cina Utara dia kan makannya mie. Jadi dia tanam gandum. Nah di kita ini benar kata Mbak Afi tadi, roadmap-nya itu nggak jelas gitu. Itu aja. Oke. Jadi, diteruskan iya. sedikit sebelum ke Mbak Nining. Iya, jadi itu hal yang penting ya. Terus kemudian gimana mengatasi? Jadi kita juga nggak boleh panik. Kalau kayak kemarin misalnya, minyak goreng akan disubsidi. Nah perusahaan kenapa? Bahkan banyak orang yang menyimpan barangnya kan. Karena waktu dikatakan mau disubsidi dengan harga yang harus dikeluarkan harga tertentu, itu kan belum tahu perusahaan itu akan dapat subsidi berapa. Sehingga ya perusahaannya kan merasa bahwa kalau saya jual saya rugi begitu. Akhirnya disimpan lah gitu. Jadi mungkin maksudnya bukan ingin menyimpan barang, tapi karena belum jelas subsidinya gitu. Jadi menurut saya apabila seperti ini terjadi, mungkin yang pertama harus dipikirkan pemerintah subsidi ke orang gitu. Subsidi ke orang itu artinya pemerintah udah punya data. Minimal pemerintah sudah punya 15 juta keluarga. Data itu ada gitu. Berarti yang disubsidi itu dulu gitu. Yang kedua yang sekarang sudah ada data baru itu mengenai yang penghasilannya di bawah 5 juta kan. Yang sekarang dapat subsidi. Nah mungkin itu yang mau disubsidi ke orangnya. Jangan ke barang. Jadi jangan subsidi barang. Saya langsung tanya ke Mbak Nining. Jangan subsidi barang, subsidi orangnya. Cukup nggak tuh solusinya? Iya. Tapi nanti Mbak Nining, mohon maaf sekali kita harus jeda dulu. Sesaat lagi kita simpan buat Mbak Nining di Perempuan Bicara. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya langsung ingin mendengar jawaban atau tanggapan dari Mbak Nining ya. Presiden sudah marah, sudah tegur, sudah inspeksi gitu ya. Kemudian ditanyakan lagi gimana, cukup nggak tuh dengan teguran itu? Iya, kalau hal itu kan sangat tidak cukup ya, karena kita tahu 2 tahun terakhir ini berbagai macam kebijakan, regulasi berdampak kepada masyarakat, tidak hanya kepada kaum buruh, justru banyak kebijakan-kebijakan itu adalah tidak berpihak kepada rakyat. Contoh misalkan ketika di masa pandemi 2 tahun terakhir kemarin PHK yang begitu berjatuhan terhadap kaum buruh atau dirumahkan mereka tidak dibayar, keluar surat edaran menteri tentang persoalan upah dinegosiasikan. Sehingga banyak para pekerja tidak begitu banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mau tidak mau menggali lubang secara terus. Nah hari ini sudah mulai aktif gitu ya para pekerja, terus kemudian dalam situasi dengan berbagai macam kenaikan ini akan berimbas. Saya misalkan contoh, kami 2 minggu roadshow di seluruh Sumatera. Di Sumatera itu mulai dari Lampung sampai ke Tapanuli Selatan, terus Mandailing Natal sampai ke Pasaman Barat. Di sana semua perkebunan sawit. Bayangkan kalau upah buruhnya hanya 94.000 dibayar sehari untuk memenuhi kebutuhan persoalan membeli beras, kemudian belum lagi kebutuhan yang lain, itu semakin memberatkan masyarakat gitu ya gitu. Apalagi kalau misalkan kita bicara selain perbudakan di perkebunan sawit, upahnya yang sangat minim, keamanan yang sangat minim gitu ya, kesejahteraan, pengawasan dan penegakan hukumnya juga masih sangat minim. Belum lagi yang kita hadapi hari ini dengan berbagai macam, saya katakan dengan berbagai macam kenaikan kebutuhan ini tidak hanya terjadi di satu daerah, hampir terjadi pemerataan gitu ya gitu. Tapi Mbak Nining, bagaimana mungkin kita bicara tentang persoalan pertumbuhan ekonomi gitu ya, sedangkan di negara kita ini sebenarnya produsen nomor 2 terbesar sawit gitu ya, dari kesejahteraan minim, terus kemudian tata kelolanya juga sangat keliru gitu ya gitu. Belum lagi dengan saya katakan di awal tadi, sebenarnya negara ini sebenarnya seolah tidak berperan, semua diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga yang menentukan harga dan kemudian yang lain itu adalah pasar gitu. Oke, sekarang dikasih solusi Mbak Nining, sekarang dikasih solusi oleh pemerintah yang masih dalam perencanaannya ini ya Bu Irma ya, adalah soal subsidi bantuan langsung tunai misalnya BLT ya, BLT ada 300.000 kalau tidak salah ya, 300.000 ya selama 3 bulan ya, lalu kemudian ada mungkin subsidi upah, semua yang berpenghasilan di bawah 3.500.000 akan disubsidi 1 juta rupiah. Cukup tidak untuk menangani beberapa bulan ini?
Iya, saya sebelum menjawab cukup atau tidak, kita harus lihat realitanya gitu ya. Bantuan subsidi upah gitu ya. Hampir mayoritas 1 tahun ini tidak terjadi kenaikan gitu. Tahun sebelumnya juga hal yang sama gitu ya gitu. Tahun 2021 dengan menanggung beban kenaikan upah, kenaikan kebutuhan pokok 1 tahun dengan ada BSU gitu ya gitu. Itu tidak menjawab. Kenapa? Itu hanya diberikan hanya 3 bulan kok gitu ya. 1 tahun itu harus ditanggung oleh kaum buruh. Terus belum lagi subsidi ini rawan tidak tepat sasaran, diskriminatif, belum lagi korupsi di sana gitu kan. Sebenarnya solusinya adalah bagaimana tentang persoalan kesejahteraan. Misalkan membuat standarisasi upah layak secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada lagi misalkan daerah yang pendapatan kaum buruhnya rendah, terus kemudian padahal harga kebutuhan di Sumatera itu lebih mahal loh dibanding dengan Pulau Jawa gitu ya. Tapi upahnya jauh lebih rendah. Maka sebenarnya dorongannya adalah bagaimana kebijakan upah standarisasi upah layak secara nasional. Sehingga itu juga akan tidak memberatkan pemerintah. Kenapa? BSU ini kan bantuan, pasti akan mengambil uang dari anggaran negara atau dari hutang dan itu akan memberat. Tapi kalau rakyatnya pendapatannya sudah layak, negara tidak harus pikirkan bantuan subsidi terhadap rakyatnya. Justru rakyat harus bisa menabung sekarang. Boro-boro untuk menabung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja semakin sulit gitu. Baik, saya mau ke Bu Neti. Bu Neti, tadi tanda tanya besar dari Mbak Nining misalkan, roadmap kebijakan upah secara nasional mungkin dipertanyakan. Roadmap tadi kebutuhan pangan dari Bu Afi juga dipertanyakan. Nah dengan solusi BLT Rp300.000 dengan subsidi upah Rp1.000.000, bagaimana menurut Bu Neti? Apakah ini menjadi solusi yang tepat? Ya, saya pikir sebelum kita jawab atau sebelum kita simpulkan tepat atau tidak tepat, persoalan yang tadi juga sudah diangkat oleh Bu Afi adalah masalah data ya. Sampai hari ini kita masih menemukan sengkarut data. Jadi kalau kita bicara data, hampir di setiap kementerian lembaga itu punya data, tapi datanya nggak sinkron satu sama lain. Ya, sebutlah misalnya data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi baseline ya bagi pemerintah untuk mengalokasikan berbagai bantuan sosial. Itu pun juga sempat disoal dengan sangat mendalam ya oleh anggota Komisi 9 misalnya ketika kita bicara tentang pembekuan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk PBI misalnya. Ada 12 juta lebih yang dibekukan begitu. Tanpa kemudian dikomunikasikan sehingga pemerintah daerah nggak siap. Nah artinya sebelum kita kemudian mengalokasikan bantuan sosial untuk menjadi salah satu solusi tadi ya, meningkatkan daya beli masyarakat untuk minyak goreng, kemudian diberikan bantuan sosial, saya pikir kementerian lembaga ini perlu duduk bersama gitu untuk menyamakan seperti apa data yang mereka miliki. BKKBN punya data, Dukcapil punya data, Kemensos punya data, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun bantuannya, saya pikir memang harus mulai diatur ya, mulai diatur waktu pembagiannya gitu. Kadang bantuan itu diberikan misalnya untuk anak sekolah tapi bukan pada saat tahun ajaran baru misalnya gitu. Nah, kita tahu persis bagaimana karakteristik keluarga prasejahtera ya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pilihan-pilihan mereka untuk kemudian menggunakan uang ya tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Tapi itu terjadi gitu. Nah, inilah yang kemudian menurut saya juga menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mulai mengevaluasi seperti apa distribusi atau pembagian bantuan sosial itu sebagai safety net di tengah masyarakat. Berarti jangan langsung lompat dulu gitu ya. Sekarang pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemerintah mengumpulkan sinkronisasi data yang diperlukan tadi Ibu Irma. Karena ya berpengaruh nih, bahkan tadi 12 juta penerima biaya iuran BPJS pun dibekukan karena datanya masih mungkin tidak sinkron. Gimana Bu Irma? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemerintah menyatukan data? Harusnya sih nggak lama ya. Berapa? Nggak lama itu berapa lama? Ya 6 bulan cukup kalau memang mau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami di Komisi 9 sama yang di Teh Neti tadi bilang, PBI contohnya. PBI itu nggak tepat sasaran. Kenapa dibekukan? Karena nggak tepat sasaran. Jadi yang dikasih itu justru sanak famili dari oknum-oknum pemerintah daerah.
Jadi sanak familinya kepala desa, familinya camat, sanak familinya mereka begitu. Padahal sebenarnya mereka nggak harusnya terima. Ya. Nah, yang dikhawatirkan Nining tadi adalah distribusi dari bantuan sosial tadi Bantuan tidak langsung tepat tunai sasaran. tadi ya? Nah, saya Ya. kira itu wajar dikhawatirkan. Tapi memang pemerintah harus melakukan kontrol yang ketat untuk itu gitu. Oke. Nggak bisa juga kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah saja karena fraud di sana juga tinggi. Oke, tapi kalau dari Bu Irma lebih cenderung menolak dulu nggak supaya jangan dulu nih karena belum sinkron datanya. Nggak bisa juga, kita kan butuh. Oke. Ya kayak Mbak Afi tadi bilang tadi kan sudah disampaikan oleh beliau kan bahwa nggak boleh subsidi jangan ke barang, ke orang dalam situasi hari ini. Oke. Kalau di ke barang berbahaya gitu ya karena nah tadi Nining bilang bahwa standar upah nasional. Kalau saya nggak setuju, kenapa nggak setuju? Karena biaya hidup di Sumatera dengan di Jawa beda. Ya, biaya hidup di di Papua beda dengan di Jakarta dengan di Sumatera. Contoh nih, saya kan rumah saya di Lampung. Ya. Saya orang Lampung ya, saya tinggal di Lampung dan punya rumah di Lampung dan punya usaha di sana. Jadi kalau di Lampung itu kan upah minimum regionalnya sekitar 2 juta sekian. Ya. Toh mereka bisa hidup dengan itu, tapi kalau di Jakarta itu tidak bisa. Nah saya terus terang kalau di Lampung tuh saya suka karena semua barang-barang murah. Yang namanya tomat itu saya beli kalau di Lampung itu 5.000 sekilo. Ya. Nah kalau di Jakarta kan beda, sudah sampai 9.000. Di sana 5.000, Jakarta sampai 9.000. Jadi kan perbedaan itu jelas ada ya kan karena memang living cost setiap kabupaten kota tuh beda-beda. Jadi kurang tepat Jadi untuk nggak bisa standarisasi disamain, nasional nggak upah bisa kurang juga, tepat. nggak bisa juga Oke. karena kan nanti bangkrut dong industri-industri di sana kalau sampai semua menjadi satu harga, satu tarif harga nasional itu nggak bisa Jadi juga. subsidi orang masih jadi yang jangka pendek solusi yang tepat menurut Bu Irma. Saya kira saat ini Yang saya Iya. maksud untuk saat untuk saat ini Untuk saat ini, yang tepat itu. subsidi orang. Ya, saya sepakat dengan Mbak Afi. Oke. Ya, Mbak Nining. yang saya maksud adalah standarisasi upah layak, artinya gini, apa sih standarisasi upah layak? Misalkan bagaimana para pekerja ini bisa memenuhi persoalan pangan. Bagaimana bicara tentang persoalan pendidikan, kesehatan gitu ya, terus kemudian juga tempat tinggal. Itu yang harus kita punya perspektif dulu gitu ya, standarisasinya itu. Nah persoalan nanti misalkan di daerahnya, misalkan Papua memang jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah Jakarta gitu ya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat misalkan di Pulau Jawa dengan di beberapa wilayah Jabotabek tidak begitu banyak berbeda. Misalkan kayak kalau kita minum teh manis di sini dengan di sana sama-sama 3.000 4.000 kan gitu. Nah itu yang saya maksud, bukan berarti misalkan upahnya di sini standarisasi nasional yang saya maksud adalah standarisasi upah layak gitu loh. Nah itu yang harus kita Layak punya atau tidak, gitu. definisi Iya, layak karena itu tadi. sampai hari ini kan kita nggak punya itu gitu loh. Sehingga ketika terjadi problem-problem yang seperti sekarang ini ya gitu dengan liberalisasi tenaga kerja yang sistem kerja kontrak, alidaya, outsourcing, orang tidak lagi punya standarisasi pendapatan yang layak. Misalkan kayak buruh kontrak, dia aturan memang menyatakan dia tidak boleh dibayar di bawah upah minimum. Kayak buruh magang, dia dikatakan nggak boleh. Dia ada tentang persoalan hal yang kemudian mengenai tentang persoalan dia diberikan uang saku. Nah ini kan bentuk sebuah kebijakan yang memang akhirnya menimbulkan banyak masalah di lapangan kan kayak gitu. Sedikit aja saya sampaikan, saya pernah memberikan solusi kepada satu pabrik di Jakarta, di Tangerang, teman-teman demo di sana. Itu pabriknya itu pabrik pakaian Korea. Jadi pada saat itu si pabrik ini nggak bisa membayar upah umum regional sama di UMR Jakarta, nggak sanggup. Dia hanya sanggup bayar 2.800.000. Terus teman-teman demo, saya kemudian saya berikan solusi. Saya ketemu sama orang pabriknya dan saya bicara. Orang pabriknya bilang, Bu Irma kalau kami disuruh bayar UMR kami gulung tikar, kami tutup. Karena memang produksi kami sekarang 50-60%. Saya tanya sama buruhnya, benar nggak itu? Benar. Kalau gitu saya tanya, terus kalian maunya seperti apa? Ya kita mau ada kenaikan Bu, tapi perusahaan nggak bisa karena memang produksi menurun. Akhirnya saya ambil keputusan, saya lapor sama Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau nanti produksinya naik menjadi 80-90%, dia harus bayar UMR yang sebenarnya. Standar, ya. Mau nggak perusahaan? Mau.
Nah kemudian saya tawarkan kepada buruh, mau nggak seperti itu? Akhirnya buruh bisa terima. Nah sebenarnya komunikasi yang Dan harusnya pengawasan. dilakukan Dan oleh pengawasan. perusahaan dan pekerja. Kemudian kontrolnya harus ada di Kementerian Tenaga Kerja, jangan dibiarkan. Nah, benar nggak Dibiarkan semua- nanti perusahaannya sewenang-wenang dong dengan Benar buruh. nggak semua perusahaan memang mengatur Nah, susah atau yang tidak? seperti itu ada. Gitu. Iya, kalau hal seperti itu kan nggak bisa ditampikan ya kalau case by case. Tapi harus kita lihat relasi yang selama ini kan relasi timpang gitu. Tidak banyak para Relasi pengusaha timpang, yang oke. tidak terbuka. Oke, Kalau berarti- dia berkomunikasi terbuka dari awal, bagi kita buruh, saya yakin buruh punya kejiwaan kemanusiaan Mungkin juga Bu Afi mau gitu. sedikit, Tapi sebelum kita Jadi ini closing. persoalannya gini, persoalannya itu adalah perusahaan sendiri juga kurang transparan. Jadi mereka itu kalau untungnya besar diam-diam aja, tapi kalau begitu rugi baru ngomong gitu ya. Jadi menurut saya kenapa ada MSOP itu juga penting supaya ada rasa sense of belonging daripada pegawai. Nah oleh karena itu harus ada transparansi sehingga mereka itu kalau susah ikut susah, senang ikut senang. Jadi jangan senang aja mereka dilupakan gitu ya. Oke, Saya rasa itu sih. kita akan sambung lagi bagaimana solusinya, paling tidak jangka pendek untuk membantu kita keluar dari kesulitan ini. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kembali di Perempuan Bicara, kita lihat dulu sambil berpikir bagaimana solusi jangka pendeknya. Masih ada Bu Neti juga ya, langsung dari Bandung bersama dengan kita. Ini ada isyarat kenaikan harga dari LPG 3 kg dan juga kenaikan Pertalite, bahan bakar jenis Pertalite. Kita lihat dulu. Oke, ini dia. Setelah Pertamax, Pak Luhut sudah mengisyaratkan kenaikan harga Pertalite dan gas LPG 3 kg. Saya mau ke Bu Neti dulu. Gimana nih Bu, dengan headline seperti ini juga ya. Banyak sekali strategi tapi ternyata tidak berhenti sampai situ tantangannya. Masih akan ada lagi di bulan Juli hingga September. Silakan Bu Neti dengan solusinya. Iya, saya pikir kalau kita melihat dari polanya ya, Mbak Balkis, ini kan berulang begitu. Jadi artinya ada momentum Ramadan, Lebaran, dan kemudian selalu pemerintah berkelit dengan penyesuaian harga dan sebagainya. Padahal bagi masyarakat, utamanya dalam situasi pandemi ini pasti makin terhimpit begitu. Itu yang menurut saya juga perlu direspon dengan bijak ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga perlu kita minta pada pemerintah khususnya para menteri sebagai pembantu presiden, hendaknya mereka memiliki executive skill begitu. Jadi artinya kemarahan presiden ini harus ditindaklanjuti dengan sebuah kebijakan, dengan sebuah langkah-langkah yang akseleratif memperbaiki kebijakan yang tadi ya, kalau menurut Mbak Nining menyengsarakan rakyat seperti itu. Jadi jangan sampai publik mempersepsi itu gimmick politik begitu ya, nggak bertaji, nggak memiliki power untuk bisa memperbaiki keadaan. Kemudian yang berikutnya yang menurut saya ini penting, nggak bisa kemudian tadi Uni Irma juga bilang memperbaiki data itu ya nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi karena memang apapun kebijakan dan programnya itu berangkat dari data gitu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan perbaikan targeting system, ya tentu dari data. Kita kan belajar dari bantuan subsidi upah, kartu prakerja dan sebagainya. Perbaiki data dan buat executive decision yang baik dan bijak. Oke, solusi dari Bu Afi dulu, silakan. Menurut saya sekarang pertama yang jangka pendek ya, pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat, jangan sampai nanti terjadi demo besar-besaran yang akhirnya justru menghambat kondisi ekonomi kita ya. Terus yang kedua adalah pemerintah harus mulai memikirkan adalah bagaimana subsidi yang tepat, apalagi diumumkan akan ada kenaikan. Nah jangan sampai ada perbedaan antara 12 kilo dengan 3 kilo, nanti orang semua ambilnya yang 3 kilo gitu. Sehingga orang yang tidak harusnya disubsidi akan beli yang 3 kilo. Nah jadi oleh karena itu mulailah subsidi kepada orang. Kalau saat ini data lagi jelek, belum benar, limpahkan kepada pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan mungkin langsung pada rekening bank aja, jangan melalui pejabat daerah. Kalau pejabat daerah kan bisa dikorupsi, tapi kalau langsung ke rekeningnya masyarakat itu pasti akan masuk langsung gitu. Nah itu tidak ada potongan gitu ya. Dan yang terakhir menurut saya ini adalah pengalaman sudah berulang kali gitu ya. Jadi harus mulai bicara tentang roadmap sektor
pangan dan kebutuhan pokok masyarakat ya, serta kebutuhan hidup itu nanti ke depan seperti apa gitu. Apalagi akan kehilangan 56% tenaga kerja, akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh otomatisasi, itu akan menambah lagi beban pengangguran gitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu model kartu prakerja ini dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi supply dan demand-nya harus sesuai. Kalau saat ini kan kartu prakerjanya sudah bagus, tetapi apakah nanti yang lulus dari kartu prakerja itu dapat kerja apa enggak kan gitu. Nah, oleh karena itu mulai membuat roadmap penciptaan lapangan kerja. Jadi dari demand side-nya ya. Jadi kita enggak protes di supply side-nya, karena kalau demand side-nya enggak naik pendapatannya ya susah juga, nggak akan mungkin mereka bisa naik kelas gitu. Itu sih. Saya ingin mendengarkan dari Bu Irma dan Mbak Nining, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya yakin dari solusi Bu Neti tadi soal executive decision harus dengan executive skill juga, dan roadmap yang harus diperbaiki, ada waktu dikejar begitu ya. Bu Afi, itu bisa menjadi semangat juga untuk kita membantu kesulitan kita yang saat ini dirasakan oleh masyarakat tentunya. Tadi Mbak Nining sudah menyuarakan dengan luar biasa, Bu Irma juga sudah menyuarakan. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan di Perempuan Bicara. Sampai jumpa.